Halo, kembali lagi bersama saya Trisnata. Kali ini saya akan membahas tentang soal nomor 8, yaitu banyaknya bolongan pada sebuah bilangan didefinisikan sebagai jumlah bolongan dari setiap digit-digitnya. Digit 0, 4, 6, dan 9 mempunyai satu bolongan. Digit 8 mempunyai dua bolongan dan sisanya tidak mempunyai bolongan. Diberikan bilangan bulat non-negatif n, cari bilangan terkecil sedemikian sehingga banyaknya bolongan pada bilangan tersebut ada tepat sebanyak n. Bilangan yang dicari harusnya non-negatif tambah leading zeros. Sebagai contoh, 0, 10, 102, dan 223 adalah bilangan diperbolehkan, sedangkan 00, 01, 010, dan 0023 tidak diperbolehkan. Maksudnya seperti ini, input 1 kan outputnya 0. Jika inputnya 3, maka dia akan mengeluarkan output yang bulatannya, maksudnya bolongannya 4 kan ada 1, 8 ada 2, sehingga 3. Dia tidak akan mengeluarkan misalnya 68 karena 48 lebih kecil dibanding 6 dan 68. Kemudian 4, 8, 8. Dari soal ini kita bisa melihat pattern ya pada input dan outputnya. Misalnya saja inputnya 3, outputnya 4 dan 8. Output pada bilangan pertama adalah 1 dan 2. Dan pada 8-nya adalah 2. Sehingga maksudnya itu bisa difaktorkan, 3-nya adalah 1 plus 2. Jika 1 plus, karena 3-nya adalah 1 plus 2, 1-nya adalah 4, 2-nya adalah 8. Kemudian sama juga berlaku juga kepada 4. 4 adalah 2 plus 2, sehingga 2 ada di depan dan 2 ada di belakang, sehingga kita perlu membuat sama saja ketika inputnya 5, misalnya 5, dia akan membuat 1 plus 2 plus 2. Ini karena paling banyak adalah 8 yang hanya mempunyai dua bolongan, sehingga dia tidak boleh lebih dari 2, sehingga jika 4-nya adalah 1 plus 2 plus 2, jika hasilnya pasti akan jadi 1, paling rendahnya adalah 4 karena tidak diperbolehkan leading zeros, jadi 4, 8, dan 8, atau 2, 2. Langsung saja kita ke codingannya. Kita perlu membuat scannernya terlebih dahulu. Import java.util.scanner. Kemudian kita perlu mendefinisikan scannernya dulu. Scanner scan sama dengan new scanner system.in. Lihat kita bikin int angka yang kita input, angka sama dengan scan dot next int. Setelah ini kita tinggal hanya perlu membuat kondisi-kondisi yang seperti tadi saya bilang. int if jika kita lihat dulu, misalnya inputnya adalah 1, maka dia akan mengoutputkan 0. Karena hanya yang outputnya 0 ini hanya ada input 1, maka kita perlu membuat itu terlebih dahulu. If angka sama dengan 1, maka kita perlu membuat outputnya sama dengan 0. Demikian kita buat juga if yang kedua atau kondisi kedua. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita input 3, dia adalah berupa seperti dibagi 2, 1 plus 2. Pokoknya yang paling rendah adalah yang paling depan, sehingga kita bikin terlebih dulu. Jika dia dibagi maksudnya angka, jika angka dimoduluskan dengan 2, angka dibagi 2 modulusnya adalah 0. Jika angka dibagi 2 modulusnya adalah 0, maka kita akan memprint angka 8. Karena dia jika dibagi 2 sama dengan 0, maka sama dengan 8. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya 4, 2 dan 2. 2 itu dibagi 0 habis. Enggak. 4 itu dibagi 2, sisa 2. Sehingga 4 ini adalah jumlah dari 2 plus 2. Jika 2 dibagi 2 adalah 0, maka dia akan mengoutput 8.
Jika 2 dibagi 2 dan 0 lagi, dia akan menjadi 8. Jika sebaliknya, jika 1 dibagi 2 tidak, kita ambil contoh 3. Jika ini kan 1 dan 2, 1 plus 2. Jika satunya tidak sama 1 dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke kondisi yang di bawahnya. Terus dia akan mencek lagi satunya, jika setelah bisa 3 dikurang 1 sudah sisa 2. Jika 2 bisa dibagi 0, maka dia akan mengoper 8. Maka kita menggunakan modulus untuk hal tersebut. Karena dia sudah keluar misalnya 2, karena dia sudah keluar angka 8, maka kita tinggal perlu angkanya dikurang dengan 2, sama dengan angka min 2. Ini bisa kita bikin mudah, yaitu dengan singkatan ini. Kemudian kita tinggal bikin yang terakhirnya, jika jika selain kondisi-kondisi di atas terpenuhi, bisa saja angkanya sisanya 1, maka kita akan tinggal memprint 4 ke layar. Kemudian angka akan dikurang 1, karena 4 itu memiliki satu lingkaran. Ini sama dengan 1. Seperti berikut. Jika kita coba jalankan, maka hasilnya akan sebagai berikut. Seperti di contoh, kita input 1 hasilnya akan 0, 1 akan hasilnya 0. Kemudian jika kita input lagi 3, artinya akan menjadi 48. 3 4. Oh salah, kita perlu kita perlu membuat perulangan terlebih dahulu agar sampai angkanya habis, angka tidak bersisa. Kita bisa menggunakannya sebagai berikut. Kita tinggal menggunakan do. Ini tinggal kita tinggal while angka tidak sama dengan 0, maka dia akan tetap melanjutkan angkanya, dia akan tetap melanjutkan mengurang-ngurang sampai angkanya sisanya 0. Lupa. Nah, setelah sekarang jika kita coba lagi, kalau tidak ada perubahan, kita coba 3 akan keluar 48. Jika kita coba 4 akan keluar 88. Jika kita coba 5, maka keluarnya akan 488. Itu saja untuk kali ini, untuk nomor 8. Terima kasih telah menonton.